Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatur Rahmania Salsabila dengan akhir NIM 4036. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip solidaritas sosial menurut Emil Durkheim. Sebelumnya, kita harus mengetahui dahulu bahwasanya siapa itu Emil Durkheim? Emil Durkheim adalah salah satu filsuf yang berasal dari Prancis. Ia bertempat tanggal lahir di Prancis 15 April 1858 dan wafat di Prancis juga pada tanggal 15 November 1917. Ia menikah dengan salah satu perempuan yang bernama Louise Dreyfus dan mempunyai anak yang bernama André Durkheim. ENS atau École Normale Supérieure yang ada di Paris ialah salah satu sekolah paling terkemuka di daerah Prancis. Emil belajar di sana dan mempunyai gelar sarjana filsafat yang mana lulus pada tahun 1882. Lalu ia menjadi profesor di Universitas Bordeaux pada tahun 1887 dan dilanjut menjadi profesor sosiologi di Universitas Sorbonne di Paris pada tahun 1902. Dan salah satu teori Emil Durkheim ialah prinsip solidaritas sosial, yang mana dalam karyanya The Division of Labor in Society itu disebutkan bahwasanya solidaritas sosial adalah perekat utama yang menjaga stabilitas dan kohesi sosial dalam suatu komunitas. Dan di sini Emil Durkheim membagi jenis solidaritas itu ada dua. Yang pertama solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik sendiri yang mana mendominasi masyarakat tradisional dengan ikatan sosial yang kuat berbasis kesamaan, yang mana mempunyai karakteristik utama yang membedakannya dari bentuk solidaritas lainnya. Yang pertama, kesamaan nilai dan norma, di mana individu dalam masyarakat tersebut memiliki pandangan dunia yang seragam. Mereka menginternalisasi norma dan aturan sosial yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga tidak banyak terjadi perbedaan dalam pola pikir atau gaya hidup. Dan karakteristik selanjutnya ialah minimnya diferensiasi sosial, yang berarti pembagian kerja dalam masyarakat ini masih bisa dikatakan sederhana dan tidak terlalu beragam. Setiap individu memiliki tanggung jawab yang mirip satu sama lain, sehingga perbedaan status sosial itu juga tidak terlalu ketara. Lalu jenis yang kedua, solidaritas organik. Nah, solidaritas organik ini adalah konsep yang dikembangkan Emil Durkheim untuk menjelaskan bentuk solidaritas yang muncul dalam masyarakat modern yang kompleks dan heterogen. Dan karakteristik utama dari solidaritas organik ini adalah diferensiasi sosial yang tinggi. Dan karakteristik selanjutnya, kesadaran kolektif yang lebih lemah, yang berarti identitas individu dalam masyarakat modern itu lebih banyak ditentukan oleh peran sosial dan keahliannya daripada oleh tradisi atau norma kolektif yang seragam. Hal ini berbeda dengan masyarakat berbasis solidaritas mekanik, di mana individu lebih dikendalikan oleh norma kelompok yang ketat. Dalam solidaritas organik, individu memiliki kebebasan lebih besar dalam menentukan pilihan hidupnya meskipun tetap berada dalam sistem yang saling bergantung. Dan karakteristik yang terakhir ini yang menonjol adalah ketergantungan fungsional antar individu, yang berarti bahwa masyarakat modern tidak bertahan karena kesamaan identitas, tetapi karena adanya hubungan saling membutuhkan. Dan selanjutnya, tantangan-tantangan yang ada di solidaritas mekanik ataupun organik. Dengan semakin berkembangnya modernisasi dan individualisme, solidaritas mekanik itu mengalami tantangan dalam mempertahankan eksistensinya, seperti globalisasi, urbanisasi, dan kemajuan teknologi telah mengubah cara manusia berinteraksi, sehingga ikatan sosial berbasis kesamaan cenderung melemah. Selanjutnya, tantangan dari solidaritas organik. Salah satunya adalah meningkatnya individualisme, di mana individu itu lebih fokus pada kepentingan pribadinya dibandingkan pada identitas kolektif. Selain itu,
seperti kesenjangan sosial. Itu juga menjadi tantangan dalam solidaritas organik ini. Dan tantangannya terakhir ialah melemahnya identitas kolektif. Durkheim menekankan bahwasanya pembagian kerja memiliki peran sentral dalam membentuk solidaritas sosial, terutama dalam masyarakat modern yang mengandalkan solidaritas organik. Dengan adanya pembagian kerja yang kompleks, individu tidak dapat hidup secara mandiri dan harus bergantung pada orang lain dalam berbagai aspek kehidupan. Ketergantungan ini menciptakan hubungan sosial yang lebih fleksibel dan memungkinkan masyarakat untuk berkembang secara lebih efisien. Akan tetapi, jika pembagian kerja itu tidak berjalan dengan adil, maka bisa terjadi disfungsi sosial seperti eksploitasi, alienasi tenaga kerja, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tentang prinsip solidaritas sosial menurut Emil Durkheim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.